Percakapan dengan Tuhan oleh Rela Mart, dibacakan oleh Genovlita. Bangun tidur, kurasakan hawa dingin menerobos selimutku. Rasanya enggan bangkit, tapi harus. Selain kewajiban untuk masuk sekolah, hawa dingin di pagi hari biasanya akan membuat perutku terisi angin agak banyak dan itu akan mendesak makanan busuk di usus besarku. Desakan itu membuat rektumku mulai gelisah. Apakah angin atau makanan busuk itu yang keluar? Sebelum keduanya keluar, aku berlari ke kamar mandi. Aku tak terbiasa buang air sebentar. Keluarnya sedikit-sedikit. Jadi selalu memakan waktu yang cukup lama. Itu sebabnya jika sedang buang air besar, aku selalu membawa buku atau sengaja menghabiskan waktu untuk melamun panjang. Namun, tak jarang juga sampai ketiduran. WC itu ruang privasi yang amat menyenangkan menurutku. Bebas interupsi. Siapa yang bisa memaksa orang yang sedang buang air besar untuk keluar jika memang belum selesai? Siapa yang berani menemani ngobrol di dalam WC jika kita sedang buang air besar? Seperti biasa, karena masih pagi sekali dan setengah mengantuk, aku membuang hajat sambil sedikit menompang wajah tak bertenagaku. Aku mulai melamun. Mulai dari hal yang sederhana, lalu entah bagaimana, tiba-tiba aku merasa melakukan percakapan yang cukup serius dengan Tuhan. Rasanya percakapan itu diawali dengan pertanyaan, pagi-pagi begini, kira-kira Tuhan lagi ngapain ya? Lalu aku membayangkan betapa sibuk Tuhan sejak subuh tadi mendengarkan banyak doa yang dikirim oleh manusia. Sudah sibuk mendengarkan, disuruh mikir lagi. Mana yang harus dikabulkan dan mana yang diabaikan saja. Tega benar manusia yang tak pernah lupa menyisipkan permintaan pada Tuhan dalam tiap doanya. Tapi aku lupa, Tuhan kan tak punya rasa lelah. Mungkin Tuhan sedang duduk minum teh hangat, bersantai saat manusia sedang sibuk. Apakah tehnya enak Tuhan? Tuhan mengangguk-angguk, kemudian mencubit sebongkah roti di depannya. Tuhan tidak bosan menghadapi manusia setiap hari, setiap saat? Itu kan tugas Tuhan. Gimana sih kamu ini? Ah iya, pertanyaan bodoh. Tuhan, apakah kamu mencintai aku Tuhan? Tuhan mencintai seluruh umatnya, termasuk kamu. Hohoho, tentu saja aku bahagia. Tuhan kan maha penyayang. Tuhan memelukku seperti gambaran Yesus di sebuah majalah yang pernah kulihat. Memeluk umatnya di sebuah padang rumput yang hijau. Matanya teduh. Aku bahagia dipeluk Tuhan dengan penuh kasih begitu. Kelak jika aku mati, Tuhan bakal memasukkan aku ke dalam neraka atau surga. Kulihat wajah Tuhan mulai bingung. Mata teduhnya berubah menjadi mata Nabi Ibrahim yang kebingungan saat akan memenggal kepala Ismail. Walaupun Tuhan itu maha pengampun, dia kan tetap harus membuat keputusan tentang siapa yang penghuni surga dan neraka. Ayo, coba pikir-pikir lagi Tuhan. Kira-kira aku masuk mana? Kulihat Tuhan mulai mengamat-amati wajahku. Namun juga tidak menjawab pertanyaanku. Mungkin Tuhan bingung. Apakah aku adalah jenis manusia yang sering membingungkan Tuhan? Tuhan masih saja diam. Baiklah, aku tahu jawaban tentang hal itu adalah rahasia. Kamu berhak diam Tuhan. Apa Tuhan sering mengalami kebingungan dalam mengambil keputusan seperti ini? Ya jelas tidak. Tuhan kan punya buku panduan dalam menjalankan tugasnya. Tuhan mengumpulkan semua Alkitab yang ada di seluruh dunia. Tuhan hafal semua isinya. Tuhan tinggal menyesuaikan saja dengan manusia yang dihadapinya. Mati aku Tuhan. Bukankah aku membaca semua kitab itu, lalu setelah kupahami, hanya kuletakkan saja. Aku percaya pada caraku sendiri. Tiba-tiba aku merasa bersalah. Berarti tidak sesuai dengan cara Tuhan menilai. Tak salah jika Tuhan kebingungan memutuskan surga atau neraka bagiku kelak. Aku tak memiliki panduan jelas. Tuhan, akan kau bandingkan dengan aturan manakah aku kelak? Harus sesuai dengan semua itukah? Lalu jika ada yang tak sesuai dengan caramu secara Alkitab, akankah kamu memasukkan aku ke neraka Tuhan? Setelah kedekatan kita yang sedemikian rupa, setelah perbincangan hangat yang sering kita lakukan itu, apa kamu tetap tega padaku Tuhan?
Tuhan tampak kebingungan melihat wajahku. Lebih tepatnya, aku yang bingung. Wajah Tuhan jadi ikut tampak bingung karena terbawa pikiranku. Mana ada Tuhan bingung? Aku jarang meminta-minta padamu, Tuhan. Aku selalu percaya penuh padamu. Apapun yang kau beri, pastilah yang terbaik dari yang kau punya dan pastilah yang terbaik pula untukku. Aku juga berusaha melakukan yang terbaik semaksimal yang bisa ku beri. Aku hanya memintamu mendukungku menyinarkan sinar cinta, kasih dan sayang bagi seluruh umat. Yang ku tahu, sementara kesalahanku adalah soal agama, mungkin. Tuhan, bukankah kamu sosok yang picik, tidak berpikiran dangkal? Masa cara berpikirmu hanya dibatasi aturan yang ada dalam Alkitab? Tuhan mulai menunjukkan wajah tak suka, merasa diintimidasi oleh pertanyaanku. Baiklah Tuhan, jika kamu tidak ingin mendengar pertanyaanku, kenapa tak kau jawab saja pertanyaanku, supaya kamu tidak merasa diintimidasi, supaya aku tak mereka-reka sendiri dengan cara manusia berpikir. Bukan seperti yang kau pikir bagaimana caraku menjawab pertanyaanmu. Jika kamu peka, aku bisa menjawab lewat berbagai kejadian yang ada di sekitarmu. Tuhan berkata dengan sabar. Namun, kulihat gurat kekesalan dalam wajahnya. Mungkin dalam hatinya dia membatin. Manusia ini menyebalkan, seenaknya sendiri. Aku menundukkan wajahku. Baiklah Tuhan, aku mencintaimu Tuhan. Aku hanya ingin mencintaimu. Tunjukkan arahku padamu dengan jalan yang benar. Izinkan aku mencari jalan sendiri dengan caraku melalui petunjukmu. Hanya itu saja yang kuminta, karena aku tak pernah bisa menahan gejolak tanya dalam dadaku, dan aku masih menemukan celah dalam semua kitab itu. Aku tak ingin mengikuti celah meski itu atas namamu. Aku yakin kamu maha bijak dan tahu celah yang kumaksud. Aku berjanji, jika ternyata caraku salah, aku akan dengan ikhlas masuk nerakamu. Izinkan aku menggunakan hatiku menuju dadamu yang penuh kasih itu dan membaur dalam cahayamu. Kulihat Tuhan tersenyum. Wajah Gautama yang selalu tersenyum itu tersiar terang. Tuhan membelai-belai kepalaku. Hatiku terasa sejuk. Hari gini masih bicara surga neraka. Dasar manusia yang gak mau rugi. Meski kalimatnya keras, kulihat wajah Tuhan masih tampak teduh. Aku menghapus segala gambaran, imajinasi, harapan dan ketakutan tentang surga dan neraka. Wajah Tuhan makin tampak teduh. Cahaya matahari mulai menerobos pintu WC. Aku terbangun dan tersadar bahwa tai yang mulai menggunung itu mengumpulkan bau busuk pekat. Mungkin juga telah menempel pada dinding WC. Ya Tuhan, apa kamu ikut membaui taiku? Aku membayangkan wajah marah Tuhan sambil menutup hidungnya dengan jari, berusaha menggalau bau busuk. Aku menyiram taiku dengan segera. Cebiur, cebiur, cebiur. Anak tak tahu diri, manggil-manggil Tuhan di WC. Kurang ajar benar kamu. Suara Tuhan mendenging. Maaf Tuhan, ya ampun. Lagian, jika kamu tidak berkenan hadir, kenapa dari tadi kamu mau berbincang denganku? Kenapa kamu masih mampu memberikan senyum dan sedikit pencerahan bagiku? Kenapa kamu tidak pergi, lalu beri saja isi kepalaku dengan khayalan tentang hal lain? Dasar Tuhan. Aku masih ingat bagaimana Pak Mokhtar, guru agama SD ku dulu, mengajarkan bahwa jika kita ingin bertemu dengan Tuhan, maka kita harus dalam keadaan yang bersih dan suci. Agar suci, maka kita harus melakukan penyucian diri yang dinamakan wudhu. Guru agama lain juga mengajarkan hal yang kurang lebih sama, meski namanya bukan wudhu. Bahkan, kencing atau tai itu bisa menyebabkan niat kita untuk menghadap Tuhan menjadi batal karena dinilai sebagai barang kotor, najis. Jadi, bagaimana nasibku Tuhan? Betapa banyak dosa yang kubuat pagi ini. Oh, manusia macam apa aku ini yang tidak pernah mengindahkan aturan yang ada? Baiklah Tuhan, jika memang aku salah, aku siap masuk neraka. Yang penting, aku telah puas berbincang denganmu. Aku puas melihat mata teduhmu di padang rumput tadi. Juga melihat bagaimana rupamu jika sedang marah dan kesal padaku. Maaf Tuhan, aku tak bermaksud memberimu bau taiku. Tapi aku percaya kamu maha tahu bahwa najis itu permainan pikiran.
Najis dan kotor itu hanya jebakan bagaimana kecerdasan pikiran dan hati berkolaborasi menuju Tuhan. Pada akhirnya, tak penting mengutamakan kesucian kebendaan jika hati kita tidak suci. Aku bertemu Tuhan pagi ini saat buang hajat. Pagi itu, aku mengguyur badanku dalam syukur. Aku tak perlu lagi berpikir soal surga dan neraka. Itu bukan bagianku untuk memikirkannya. Tidak perlu kuresahkan, karena hanya mampu membuat jiwaku menuntut. Aku merasa bersih saat mampu menyerahkan diri pada Tuhan, menghimpun cinta dari dalam jiwa yang paling dalam.